Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap bersama kami Evan Understand. Alhamdulillah ya bos ya. Hari ini kita kedatangan paketan yang dari Jogja ya, yaitu 2 buah shock breaker punya mobil Mazda Capella. Nah, di sini keluhannya ini shocknya bocor bos. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki shock yang bocor seperti ini, dan sistem untuk shock breakernya seperti ini bos ya, yang langsung cor atau paten dengan bodinya seperti ini. Nah, nih contohnya seperti ini bos ya. Nah, jadi ini seal, rumah sealnya sama rumah shocknya ini satu paket ya bos ya, jadi menyatu gitu ya bos ya. Nah, dan bagaimana untuk cara menggantinya, untuk shock ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengganti seal yang sistem shocknya seperti ini bos ya. Ketika ada keluhan bocor pada oli sealnya. Nah, dan yang kedua nanti saya akan memberikan sedikit tutorial karena ini banyak pertanyaan juga dari netizen ya dari komen-komen yang sudah masuk di sini bertanya bagaimana shock breaker yang awalnya gas kita isi oli standar, kemudian kita kasih gas, gimana itu bisa enak apa enggak. Nah, jawabannya nanti ya bos ya. Kita proses dulu bagaimana cara untuk mengganti seal ini dulu, untuk oli standar kita jadikan gas, gimana hasilnya. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Oke, kita kembali lagi ya bos ya ke videonya. Nah, yang pertama kita potong untuk kepala sealnya di sini bos ya. Kita potong pertemuan las asli pabrikan, kita potong di atasnya ini bos ya. Nah, terserah mau dipotong pakai gergaji bisa atau dengan gerinda. Kali ini kita akan menggerindanya bos biar cepat ya. Oke, langsung aja bos. Nah, seperti ini bos, ternyata isinya seperti ini ya. Dan kemungkinan untuk sealnya ini kayaknya sama dengan kita beli di toko-toko spare part terdekat bos ya. Kayaknya ada bos, karena ini asnya 22 sama untuk as shock breakernya ini kebetulan 22 bos ya. 22. Lalu untuk rumahnya ini nah, untuk rumahnya kebetulan ini 34 bos. Jadi untuk seal standar juga ada bos ya. Ini tinggal ganti seal standar. Bisa, ternyata ada bos. Ini beli di toko ada ya, dengan ukuran asnya 22 kali 34 itu ada. Tinggal belikan aja bos ya. Ini kita lepas, habis itu kita gantikan ke ininya bos ya, gitu. Nah, ini sedikit tip dari kami ya bos ya. Misalkan untuk oli seal shock orinya itu benar-benar tidak ada, jadi kita cukup membelikan seal standarnya di toko-toko terdekat yang sama. Yang penting diameter asnya itu yang penting ya bos ya. Nah, misalkan ini 22, jadi belikan seal shock yang 22 diameter untuk dalamnya. Masalah luarnya itu kita sesuaikan aja bos. Dan rumahnya misalkan ini tidak pas, bisa kita carikan besi yang lain, kemudian kita bubut,
rumah silnya itu kita masukkan ke sini, baru kita preskan ke sini bos ya, lalu kita patri. Nah gitu ya bos ya. Nah ini kalau memang benar-benar tidak ada, tapi kebetulan ini ada bos. Jadi kalau seperti ini tinggal buka, nanti kita pasang lagi gitu bos ya. Oke. Ini bos ya, setelah kita buka hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita bersihkan dulu ya bos ya, klep-klep di dalamnya ini dan kotoran-kotoran di dalam soknya kita bersihkan dulu. Habis itu baru kita bagaimana cara memasang silnya gitu bos ya. Oke, kita bersihkan dulu bos ya sampai bersih. Oke, kita lanjut ya bos ya. Nah ini setelah kita sudah bersihkan untuk semuanya pada komponen sok ini bos ya, nah, kemudian kita pasang lagi dan bagaimana untuk memasang oli silnya. Nah yang pertama kita carikan sil yang sama bos dengan diameternya ya. Alhamdulillah ini di toko-toko sudah ada bos ya, ini ukuran 22-34 ya bos ya. Nah tinggal ngambil satu. Kemudian untuk spiral di dalamnya ini bos ya, kita tidak usah potong atau gimana, kita langsung aja pasang gini bos ya. Dan cara memasangnya juga hati-hati bos ya, barangkali ada yang tajam, monggo digigit dulu. Nah, oke, nah, jadi kita masukkan bos pelan-pelan ya. Nah kemudian kita carikan pipa yang pas dengan rumah silnya, lalu kita pukul gitu bos ya. Nah cara memasukkan ini juga sampai benar-benar mentok ya bos ya, pada stoppernya di dalamnya ya. Nah sudah masuk bos, sudah bagus, enak. Nah ini dan kita kembalikan lagi tutupnya ya bos ya, untuk sebagai pengamannya ini, biar tidak waktu kita main di atas ini dia tidak lepas ke atas bos ya. Kita tutupnya taruh seperti ini. Nah kita kembalikan asal, baru kita patri. Oke, kita patri dulu bos ya. Oke, langsung kita patri bos. Oke, alhamdulillah bos, sudah selesai ya. Nah seperti ini alhamdulillah. Yang penting tidak bocor bos ya. Dan kalau bisa juga harus rapi, biar mantap bos. Oke, kita bersihkan lagi bos ya. Oke, nah ini bos ya, setelah kita sudah patri untuk rumah silnya, dan kita langsung isi untuk olinya dengan menggunakan oli standar, yaitu oli sok jumbo, merek jumbo bos ya, dengan soyan 10 gitu bos ya. Nah setelah ini yang kita maksud ya bos ya, untuk membuktikan teman-teman yang sering tanya, ketika kita isi dengan oli standar menggunakan oli standar ini ya, kemudian kita kasih gas, gimana hasilnya itu
enak apa enggak. Nah di sini dengan catatan seperti yang tadi ya bos ya, waktu kita buka ininya, klep-klep yang ada di dalamnya ini kita bersihkan keseluruhannya, baik klep tabungnya maupun di as soknya gitu ya bos ya. Jadi kotoran-kotoran itu harus kita bersihkan. Nah dengan sistem itu kita juga tidak merubah untuk klep aslinya, jadi kita tetap hanya saja membersihkan gitu bos ya. Nah karena di sini ada sistem sensor di asnya bos ya, ada sistem sensor, jadi kita tidak merubahnya untuk keseluruhan. Jadi kita tetapkan dengan posisi yang sini ya bos ya, takutnya nanti sensornya tidak membaca kalau klep-klepnya kita rubah gitu ya bos ya. Jadi ini dari oli gas kita isi ke oli standar, dan kemudian kita akan semi juga gas gitu bos ya. Nah, caranya kita dengan memberikan pentil udara gini bos ya, nanti untuk menambah udara atau gasnya ya bos ya. Nah, yang lebih baik itu kalau bisa diisi dengan nitrogen, karena kita tidak mempunyai nitrogen, kita cukup mengasih angin atau udara biasa gitu bos ya. Nah caranya dalam pengisian olinya juga seperti di video yang sudah kami jelaskan sebelumnya bos ya. Itu nah di sini cara mengisi untuk gasnya bos ya. Berapa tekanan untuk gas, untuk udara yang harus diisikan. Nah di sini saya sebenarnya di sini karena kita pakai pompa manual bos ya, dan kebetulan untuk speedometernya ini speedonya ini sudah tidak fungsi bos ya. Jadi kita kira-kira, kira-kiranya seperti apa biar pasti seperti ini bos. Monggo lebih dekat aja lagi mas, sini mas. Mas. Nah ini mas ya, posisinya biar enak, mungkin kelihatan mas, enak mas, enaknya mas. Nah pastikan asnya ketika kita mau isi gas ya, isi udara, usahakan asnya kita tekan maksimal dulu bos ke bawah. Oke seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk ventil udaranya. Oke langsung dipompa. Nah ini mas ya, terus sampai benar-benar ke atas sendiri. Oke sudah. Nah sudah mas ya. Ketika ini sudah udaranya full ke atas, kita stop untuk penambahan udaranya bos ya. Nah habis itu kita tes. Nah hati-hati bos ya, karena ini pettingnya saya taruh bawah, karena ini sok belakang, jadi tidak mengganggu untuk komponen yang lain. Kalau ditaruh di samping sebenarnya tidak apa-apa. Ini biar rapi bos ya. Gitu aja. Nah oke kita tekan ya bos ya. Nah seperti ini, dan hasilnya benar-benar tidak ada jeda sedikit pun bos ya. Jadi benar-benar mantap ini bos. Nah benar-benar mantap. Jadi insya Allah ini lebih aman. Nah, karena kita pengisian olinya itu benar-benar penuh gitu bos ya. Untuk oli gas itu biasanya hanya separuh bos gitu, tapi kalau oli standar itu pengisiannya harus penuh gitu bos ya. Kemudian kita kasih angin atau gas seperti ini, insya Allah lebih mantap lagi bos. Nah kita coba kalau ada gasnya ini ya bos ya. Nah ciri-cirinya seperti ini, jadi kembalinya lebih keras ke atasnya bos ya. Nah, lebih cepat gitu ya. Nah alhamdulillah untuk satunya mas, coba mas, untuk satunya juga sudah selesai bos ya. Sudah selesai
Sama bos ya, prosesnya kita sama. Nah ini bos, seperti itu ya. Alhamdulillah, dan hasilnya juga alhamdulillah mantap. Nah ini mungkin seperti itu bos ya, sedikit tutorial atau jawaban-jawaban yang teman-teman sudah pernah komen atau tanya pada kami. Jadi mungkin seperti itu jawabannya bos ya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih sempurnanya nanti kita grinder ya bos ya, kita halusin, habis itu kita cat lagi bos ya. Nah dan kebetulan ini shockbreaker ini berasal dari Jogja, teman kita yang dari Jogja. Sebenarnya penasaran bos, inginnya sih mau langsung datang ke bengkel, cuma posisi jarak tempuh yang sangat jauh, jadi dia berinisiatif untuk mengirim paketannya. Untuk kesempurnaan kaki-kakinya mungkin dia cari waktu bos ya. Semoga yang ngirim spare part ini yang dari Jogja, Mas siapa itu, saya sendiri lupa bos. Oke, semoga hasil perbaikan kita ini bisa bermanfaat, awet dan juga berkah bos. Oke, seperti itu bos ya. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.